Di setiap hubungan, personal maupun profesional, akan selalu ada ketidaksepahaman. Kamu tidak akan menemukan lingkungan di mana semua orang selalu setuju dan memahami satu sama lain. Ini merupakan sebuah fantasi, bukan realita. Hubungan yang baik bukan artinya tidak ada konflik atau beda pendapat, tapi bagaimana kedua orang itu bisa mengelola konflik yang muncul. Bagaimana mereka bisa mendengarkan satu sama lain, menghargai pandangan yang berbeda, dan menemukan titik tengahnya. Fokusnya bukan saya benar dan kamu salah, tapi bagaimana konflik ini ternyata bisa membuat kita berdua menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ini memang tidak mudah. Kadang ketika kita mengutarakan pendapat, ada ego bermain di sana. Kita mungkin saja mempertahankan sebuah pendapat bukan karena kita 100% yakin hal itu benar. Tapi mungkin di lubuk hati kita merasa harga diri kita tercoreng apabila ternyata kita salah. Kita sulit mengakui kalau orang lain benar dan kita salah. Apakah ada yang lebih baik? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara mengelola konflik atau perbedaan dengan cara yang benar. Ada kalanya kita tidak sabar ketika kita harus sabar. Kita banyak pikiran ketika kita harus fokus. Kita terlalu keras kepada diri sendiri di saat kita harus bersikap baik. Psikolog seringkali menyebut hal ini sebagai action gap. Mengetahui hal yang benar belum tentu membuat kita melakukan hal yang benar. Bukan artinya kalau kita orang yang munafik, tapi belajar sesuatu dan melakukan sesuatu ibaratnya menggunakan otot-otak yang berbeda. Pada abad ke-16, seorang pujangga bernama William Shakespeare pernah menulis, "Saya bisa dengan mudah mengajarkan 20 orang soal apa yang baik daripada membuat 1 dari 20 orang mengikuti apa yang saya ajarkan." Hal ini mungkin sangat relevan ketika kita sedang menghadapi sebuah konflik. Sebuah masalah kecil bisa menjadi sangat besar apabila kita tidak tahu bagaimana cara menyikapinya dengan benar. Setiap orang punya pendapat berbeda tentang banyak hal. Pendapat dan ide yang berbeda tidak selamanya buruk. Pengalaman dan perspektif yang berbeda justru bisa membuat kita berubah dan bertumbuh sebagai manusia. Namun ada kalanya perbedaan ini menjadi ketidaksepahaman dan jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menjadi sebuah konflik yang besar. Ada sebuah analogi yang menarik. 2 orang duduk berhadapan satu sama lain dan di tengah mereka ada segelas kopi. Orang pertama bilang kalau gagang cangkir kopi ada di kiri. Sedangkan orang kedua bilang kalau gagang cangkir justru ada di kanan. Ini yang menarik. Kadang kesalahpahaman bisa muncul dari sudut pandang yang berbeda. Menurut mereka, pendapat mereka yang paling benar. Hal yang sama juga terjadi di dunia kerja. Sepanjang karir, kamu mungkin saja bekerja dengan tipe orang yang berbeda. Cara kerja yang berbeda, kepribadian yang berbeda, dan tentunya yang beda pendapat dengan kamu. Perbedaan ini seringkali menjadi awal mula dari sebuah konflik dan jika tidak dikelola dengan baik, jangan heran kalian jadi bisa tidak ngomong sama sekali. Dalam situasi ini, setiap orang punya pandangan yang berbeda tentang suatu hal. Mereka mungkin saja benar dengan caranya sendiri. Ini adalah seni bekerja profesional. Kamu tidak hanya harus mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawabmu, tapi kamu harus bisa mengelola hubungan dengan orang lain, apalagi hubungan dengan atasan dan bawahan. Jika tidak, kamu mungkin merasa tempat kerja menjadi tempat yang bikin kamu stres dan tertekan. Kenapa perbedaan ini muncul? Pertama, perbedaan pendapat. Ini adalah hal yang sering banget muncul di tempat kerja. Setiap orang mungkin punya ide bagaimana mengerjakan sesuatu dan kadang merasa idenya paling benar. Kedua, perbedaan kepribadian. Di tempat kerja, kamu mungkin saja bertemu dengan tipe orang yang berbeda. Ada introvert, ekstrovert, ada yang suka cerita, tapi ada juga yang lebih menjaga privasi dirinya. Belajar bagaimana berkomunikasi dengan tipe orang yang berbeda merupakan keahlian yang sangat penting. Ketiga, cara kerja yang berbeda. Pengalaman kerja tentu saja bermanfaat. Pengalaman ini membentuk keahlian seorang karyawan.
Dalam sebuah perusahaan yang isinya adalah karyawan berpengalaman, setiap orang mungkin punya cara kerja yang berbeda. Fokusnya bukan mencari siapa yang paling benar, tapi bagaimana bisa menyelaraskan semua manfaat positif dari cara kerja yang berbeda sehingga menciptakan sebuah cara kerja yang lebih baik. Apa sih sebuah tim yang sukses? Mungkin banyak yang berpikir ini merupakan sebuah tim yang punya visi yang sama. Mereka selalu setuju satu sama lain dan selalu berada dalam pemikiran yang sama. Apakah benar? Ternyata, sebuah tim yang sukses bukan berisi anggota yang yes man, tapi perlu berisi orang dengan latar belakang yang berbeda dan pemikiran yang berbeda. Situasi ini justru bisa membuat perusahaan jadi lebih kreatif dan menurunkan resiko bisnis secara signifikan. Kenapa? Keberagaman justru membawa warna yang beda dalam perusahaan. Setiap orang membawa latar belakang yang berbeda, sehingga mereka bisa berkontribusi untuk mencapai target perusahaan. Mereka juga cenderung lebih bahagia karena mereka tidak sekedar bekerja saja. Mereka punya pendapat atas apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka juga punya rasa memiliki atas apa yang mereka kerjakan. Perbedaan pendapat dan konflik di tempat kerja mungkin terasa tidak nyaman, tapi sayangnya hal ini tidak bisa dihindari. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita agar bisa mengelola konflik dengan baik. Pertama, hargai orang lain. Kamu tidak akan bisa menciptakan suasana kerja di mana seorang bebas mengekspresikan pendapat apabila mereka tidak bisa saling menghargai dan punya empati. Tentunya tidak masalah apabila kita tidak setuju dengan orang lain. Tapi bukan artinya masukan yang diberikan itu dibalas dengan nyinyiran atau dicuekin. Ketika orang lain bicara, sudah seharusnya kita mendengarkan dan berusaha memahami apa yang mereka katakan. Bukan artinya kita setuju, tapi setidaknya kita menunjukkan kesopanan dan bagaimana seharusnya kita bersikap di kantor. Kedua, berikan batasan dalam berargumen. Memberikan kesempatan setiap orang untuk bicara tentu saja baik. Namun bukan artinya sebuah meeting bisa berubah menjadi diskusi yang panas. Bicara boleh, tapi suara yang keras, kata-kata yang menyerang pribadi, nyinyir merupakan sesuatu yang tidak boleh ditolerir. Ketika sebuah diskusi sudah memanas, mungkin perlu diberikan jeda sejenak sebelum lanjut lagi, atau diskusinya ditunda di kemudian hari. Jadi, kita bisa fokus pada hal penting yang lebih mendesak. Ketiga, jangan mengesampingkan sebuah konflik. Ketika sebuah konflik rasanya sulit untuk dipecahkan, kita mungkin tergoda untuk mengesampingkannya. Mungkin kita berpikir, biarin aja lah, nanti juga baik sendiri. Tapi hal ini bisa berbahaya. Konflik kecil yang didiamkan lama-kelamaan terus menumpuk hingga akhirnya membuat seseorang jadi frustasi lalu meledak. Jika kamu mengalami konflik dengan seseorang saat meeting, mungkin lebih baik kamu bisa mengobrol orang itu dengan empat mata. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.